4 tahun lalu. Saling menebus dosa, senyuman untuk para fotografer. Tidak ada dilema seleksi bagi pelatih Jerman LV. 11 pemain inti ini memiliki lebih dari 700 caps di antara mereka. Nomor 7, Bastian Schweinsteiger memiliki 106 caps. Miroslav Klose 135 dan sang striker mengejar rekor hari ini. 1 gol lagi untuk Klose di sana akan membuatnya melampaui catatan gol Ronaldo asal Brasil sebanyak 15 di pertandingan Piala Dunia. Jumlahnya 451 untuk Jerman, tetapi pemain nomor 13 Thomas Müller dan pemain nomor 8 Mesut Ozil telah menjadi pencetak gol dari lini tengah. Müller bahkan mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Portugal. Ada Oscar yang mencetak gol pada malam pembukaan melawan Kroasia dan ada pelatihnya Scolari di Piala Dunia ketiganya. Ia memenangkan gelar sekali. Jogi Löw belum melakukan itu dan perasaan di Jerman adalah bahwa ia harus memenangkan Piala Dunia ini untuk membenarkan posisinya, meskipun ia dikontrak selama 2 tahun lagi. Doa terakhir diucapkan bagi mereka yang mengenakan seragam kuning kenari dan biru hari ini. Jerman bermain dengan seragam merah dan hitam. Wasit dari Meksiko mengenakan atasan biru, dan ini adalah semifinal pertama. Ingat besok Belanda melawan Argentina, tetapi Brasil melawan Jerman ini merupakan ulangan final 2002 yang dimenangkan Brasil. Tepat pada hari ini 24 tahun yang lalu, 8 Juli, Jerman terakhir kali memenangkan Piala Dunia. Itu di Roma ketika mereka mengalahkan Argentina dengan 1 gol tanpa balas. Dan menurut saya, kebanyakan orang mengatakan bahwa ini adalah keputusan 50/50. Bagaimana Brasil akan menanggapi kehilangan Neymar? Bola langsung dimainkan di sana, tetapi hanya ke kepala bek sayap tinggi pivot. Brasil, dengan serangan pertama yang melibatkan Mike yang kembali memenangkan tempat awal di depan Dani Alves. Bola keluar ke sudut. Akan menjadi pertandingan pertama bagi Brasil yang dimenangkan oleh Fernandinho. Bastian Schweinsteiger dalam putaran final Piala Dunia ketiganya tidak mampu menjaga bola agar tetap melewati garis itu. Oscar bertugas mengambil tendangan sudut untuk Brasil. David Luiz, yang mencetak 2 gol di final ini, adalah salah satu dari mereka yang ada di sini untuk pertandingan ini. Dan akhirnya Oscar akan diizinkan untuk mengambilnya. Tidak memutuskan untuk menariknya terlalu pendek, memberikannya ke dalam campuran. Kemudian mengoper kepada Marcelo, salah satu pemain berambut keriting yang disukai oleh banyak orang Brasil. Dan itu adalah bola yang dalam di sana. Awalnya ditangani dengan sangat baik oleh Hufis. Jerman belum masuk ke wilayah pertahanan Brasil, dan mereka tidak akan melakukannya di sana karena kesalahan yang mendorong Oscar untuk bergerak lebih dekat ke zona 18 yard pertahanan Jerman. Ini akan dijaga oleh Bernard yang bertubuh kecil. Ya. Kami mengharapkan awal yang kuat dan menggetarkan dari tim Amerika Selatan dan itulah yang kami dapatkan. Kedua tim ini tidak terkalahkan dalam mencapai tahap final ini. Luis Gustavo terjatuh. Tidak ada tendangan bebas yang diberikan, tetapi Marcelo mungkin akan melepaskan tembakan ke sini. Dia melakukannya, itu melebar. Tembakan pertama dalam permainan dan itu datang dari bek kiri Brasil Marcelo. Dia memang punya banyak gol. Dia pernah melakukan tendangan yang melewati muka gawang. Namun, bek Real Madrid itu
Itu adalah dorongan kecil dari Schweinsteiger kepada Luis Gustavo, yang menurut 60.000 orang di stadion ini layak mendapat tendangan bebas. Seberapa penting pria berbaju biru itu? Wasit Marco Rodriguez. David Luiz yang telah tumbuh besar sehingga mereka mengatakan, dia bisa segera dikualifikasikan sebagai orang suci, jika dia terus seperti ini, dan bola yang mengarah ke sisi jauh ditangkap oleh Neuer tepat saat Bernard datang untuk mencoba dan menepisnya, melewatinya. Umpan indah dari Hulk. Jerman selalu banyak akal, dan mereka akan berada di sini, dan tidak datang untuk menyelamatkan setelah David Luiz melakukan tantangan pertama. Anda hampir tidak dapat mendengar diri Anda berpikir di stadion. Itu adalah pola indah dari Hulk dan Neuer harus meregangkan seluruh tubuhnya yang tingginya 6,5. Sekarang Hummels yang sama seperti David Luiz telah mencetak 2 gol di final ini. Bola bek tengah Schweinsteiger Merson memantul dari Mon. Ini Benedikt Vividis yang meminta bola. Umpan kiri dari Schala. Dia kapten klubnya. Kemajuan bertahap terjadi di garis sentuh di bawah pengawasan pelatih Brasil yang memenangi Piala Dunia bersama Brasil pada tahun 2002. Juga membawa Portugal ke posisi ketiga pada tahun 2006 di Jerman. Tumit belakang yang cerdik, permainan yang bagus dan kemudian push, namun intersepsi di sini bisa jadi mahal. Brasil tidak mampu melakukan akselerasi apapun di garis sentuh kiri itu. Jurgi Löw, yang kini berusia 54 tahun, adalah asisten Jurgen Klinsmann ketika putaran final Piala Dunia dipentaskan di Jerman pada tahun 2006. Dan dia sangat kritis pada konferensi persnya kemarin tentang beberapa tackle yang terjadi di perempat final Piala Dunia, yang menurutnya melampaui batas dan jauh. Dia menyebut Brasil secara khusus, yang merupakan hal yang cukup memanas. Pertandingan dengan Kolombia, yang tentu saja di mana Neymar cedera. Scolari memang meminta Neymar untuk datang ke stadion hari ini dan keputusan medis sedang diambil mengenai apakah pemain hebat itu bisa ikut atau tidak. Dia kembali ke kampung halamannya untuk memulai rehabilitasi dari cedera tulang belakangnya. Itu adalah umpan yang sangat ceroboh. Fernandinho yang kehilangan bola, tetapi dia bergegas masuk untuk memastikan tidak ada konsekuensi yang mengerikan. Nah, Bernard tingginya hanya sekitar 5,5, jadi dia membutuhkan tangga untuk mencapainya. Ini dia, pemandangan indah Stadion Minau di Belo Horizonte, yang juga menjadi tempat pertandingan pada tahun 1950, tetapi tidak di stadion khusus ini. Itu adalah kontribusi yang sangat tidak biasa dari Mong. Dia adalah bek sayap kanan, tetapi dia menerobos ke tengah lapangan. Tidak diragukan lagi dia akan memberitahu Anda bahwa dia tahu persis apa yang dia lakukan. Pria yang melakukan lemparan ke dalam ini, yang telah merebut kembali tempatnya dari Dani Alves, dari Julio Cesar, hingga Dante yang mendapatkan aksi pertamanya di putaran final Piala Dunia ini. Hanya dia dan bek cadangan Maxwell, keduanya belum bermain setidaknya dalam satu pertandingan. Mereka belum mengoper bola ke Fred sama sekali. Brasil berputar di sini. Sami Khedira, pemain yang bergerak elegan saat menguasai bola, dan ia mengopernya ke sisi lapangan. Bahaya bagi Brasil untuk pertama kalinya dalam permainan, dibiarkan berlari oleh Mike. Berantakan ke area berbahaya. Blok yang bagus di sana, teriakan untuk handball, itu tembakan Khedira. Jerman akan bangkit lagi. Kedua tim ini mencetak gol awal di perempat final. Ke zona berbahaya sekali lagi. Namun tendangan bebas akan diberikan oleh ofisial Meksiko untuk kemenangan negara tuan rumah.
Sami Khedira melepaskan tembakan ke sana setelah umpan Özil ke jantung kotak penalti. Bola itu sebenarnya mengenai pemainnya sendiri. Dan kemudian, terjadi benturan antara Klose dan David Luiz. Namun, Toni Kroos yang menghalangi tembakan Khedira. Menit ke-8 pertandingan semifinal pertama Piala Dunia FIFA 2014 di Belo Horizonte. Intersepsi dari Huvic. Bola melebar dari Özil. M curiga karena dia melihat apa yang ada di sana. Mon berpikir sangat tajam. Sekarang giliran Fred. Fred mencoba menggelitik bola di sana untuk Oscar. Schweinsteiger menghalangi. Pemain Jerman itu punya peluang di sini. Blok penting oleh David Luiz yang harus berlari kembali ke sini sekarang. Tarik kembali untuk Khedira. Umpan sudut darinya. Müller kehilangan kendali, dan kemudian mencoba menarik pemain itu kembali, dan berhasil dan wasit. Bahkan mungkin berpikir untuk memberikan kartu kuning di sana terhadap Thomas Müller. Dia mengutuk dirinya sendiri karena sentuhan pertamanya mengkhianatinya. Marcelo mengambilnya. Dia sedikit menarik kaos Marcelo, yang kemudian mengopernya ke Grimm. Saatnya mengikat tali sepatu. Brasil mencetak gol awal melalui Thiago Silva di pertandingan terakhir mereka melawan Kolombia. Tendangan bebas lainnya membuat Brasil semakin dekat dengan Miroslav. Jerman juga mencetak gol lebih awal. Gol Matt Hummels ternyata menjadi satu-satunya gol melawan Prancis. David Luiz melepaskan tembakan dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya ke arah Hulk yang tidak dapat menahannya. Harris dan Harit. Kesalahpahaman total oleh Marcel. Jerman memiliki 3 penyerang di sini, sedangkan hanya 2 di pertahanan. Bisakah Jerman melakukan terobosan yang ditakuti oleh negara tuan rumah? Nah, mereka memiliki jumlah pemain yang kembali dan Marcelo yang menyerang balik. Sekarang dia meminta maaf. Dan untungnya baginya, Brasil tidak mengalami masalah. 10 menit bermain 0-0. Tendangan sudut pertama Jerman. Banyak yang menguasai bola. Pola masuk. Jerman mencetak gol. Itulah yang ditakuti Brasil. Thomas Müller dengan gol kelimanya di putaran final Piala Dunia ini membuat seluruh negeri merinding. Semua mata tertuju pada bola. Dan Fernandinho. Brasil tidak mencetak gol. Jerman menang pada menit ke-11 dari tendangan sudut pertama mereka, dan bola terus mengalir ke Müller, dan tidak ada yang menangkapnya sama sekali. Kroos dengan umpannya, Müller dengan sidestep, dan kini ia menyamai jumlah golnya sebanyak 5 di Afrika Selatan 4 tahun lalu. Namun, ini adalah momen yang memuakkan bagi Brasil. 200 juta orang akan membenci tempat itu. Orang-orang Jerman di Belo Horizonte dan seorang pelatih yang gembira sangat menikmati tendangan kaki samping Thomas Müller yang memasukkan bola ke gawang Brasil pada menit ke-11. Dan rekor Piala Dunia Müller semakin membaik. Baiklah, saya katakan ada 5 gol dalam 6 pertandingan, yang membuat Brasil takut untuk kebobolan lebih awal. Mereka harus bangkit dari ketertinggalan. Mereka pernah melakukannya sebelumnya. Mereka tertinggal melawan Kroasia di pertandingan pembuka, dan akhirnya menang 3-1. Itu adalah Hulk yang baru saja mendorong bola keluar. Thomas Müller dengan hat-trick melawan Portugal juga telah mencetak gol sekarang melawan Amerika Serikat dan Brasil di final ini untuk menambah 5 gol yang ia peroleh sebagai pemenang sepatu emas di Afrika Selatan. Jadi, ia telah mencetak 10 gol Piala Dunia dalam karier yang sangat singkat. David Luiz, ini akan menjadi ujian bagi negara asal.
Ingat, mereka tidak memiliki Neymar hari ini untuk menginspirasi mereka, dan mereka tidak memiliki Kapten Thiago yang diskors. Yang mereka miliki adalah 78 menit untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, untuk membalas. Itu juga bukan tendangan yang buruk, dan Jerman kembali menyerang dengan Müller sebagai pusat permainan sekali lagi. Sekarang, David Luiz masuk. Dia melangkah maju dengan tenang melalui lini tengah. Opsi di sebelah kirinya disediakan oleh Hulk. Bola yang bagus di sana-sini bisa menjadi sesuatu untuk Brasil. Oh, bola itu mengenai kaki salah satu pertahanan Jerman. Kalau tidak, itu mungkin akan menjadi satu kesatuan dan komentator Brasil akan sangat gembira di sekitar saya. Seperti yang terjadi, itu adalah tendangan bebas untuk Jerman. Dan statistik yang sedikit mengerikan bagi teman-teman Amerika Selatan kita adalah bahwa Jerman tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan Piala Dunia terakhir mereka melawan lawan-lawan Amerika Selatan sejak kalah di final 2002 dari Brasil. Kekalahan itu merupakan satu-satunya kekalahan mereka dalam 9 pertandingan Piala Dunia terakhir melawan tim-tim Amerika Selatan sejak kalah di final 1986 dari Argentina. Mereka adalah lawan yang sangat tangguh. Entah bagaimana mereka tahu cara memenangkan pertandingan sepak bola. Namun Brasil juga demikian. Faktanya, jika Anda ingin statistik yang menunjukkan keseimbangan, Brasil tidak terkalahkan dalam 42 pertandingan kandang sejak 2002 melawan Paraguay, dan dalam 63 pertandingan kandang kompetitif sejak mereka kalah dari Peru pada tahun 1975. Mereka membutuhkan umpan yang lebih baik daripada umpan Hulk itu. Brasil telah berlatih di pegunungan di Teresópolis, dan hari ini di Belo Horizonte relatif sejuk setelah beberapa suhu yang sangat panas yang kami alami dengan kick-off pukul 1. Omong-omong, pukul 5 di sini kick-off, atau jika Anda menonton dari seluruh dunia. Ada seorang teman kecil, Bernard, yang bermain untuk Shaka John akhir-akhir ini, tetapi bermain di Belo Horizonte di stadion ini untuk Atlético Mineiro sebelum pindah ke sana. Nihil, Jerman unggul 1 gol saat pertandingan memasuki seperempat jam, sundulan Müller dan kemudian sundulan lain dari Khedira. David Luiz lebih seperti tendangan yang penuh harapan daripada yang lain. Agak malas untuk kali ini. Jadi, Mon. Bernard M. melanjutkan larinya. Hanya ada satu pemain Brasil di tengah, dan Mike baru saja memainkan bola tepat di kaki Hummel. Ini pertama kalinya Jerman datang ke kota ini. Mereka sudah pernah kemana-mana selama tur Brasil di putaran final Piala Dunia ini. Dan ini adalah negara yang sangat besar. Kita semua bisa mengeluhkan itu. Oscar sekarang, Dante. Fernandinho membuat dirinya tersedia. Tidak ada pelanggaran di sana, tetapi Oscar dengan kesempatan kedua memberikan bola kepada Hulk untuk maju. Sekarang, inilah peluang besar bagi Brasil. Apakah ini tendangan penalti? Tidak, ini tendangan sudut. Dan ada respons langsung di sini, antara pemain yang memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Müller mencoba bertindak sebagai pembawa damai. Luis Gustavo, yang baru saja kembali dari skorsing, juga terlibat dengan sengit, seperti halnya Beng. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Wasit Meksiko langsung menunjuk tendangan sudut dan bukan titik penalti. Jadi tidak perlu diragukan lagi, dia akan mengubah keputusannya. Dan Buen adalah orang yang diminta untuk tenang bersama Marcelo. Ini dia. Marcelo. Philip Lam di sana melakukan tackle. Marcelo langsung mengira tendangan penalti.
Dia mendapat dorongan di dada dari Bai. Dia memberinya sedikit dorongan balik, dan semuanya beres dengan baik pada akhirnya. Dan itu bukan bola yang buruk untuk Oscar. Bola itu mengenai dada. Dia akan berputar dan mengumpan bola. Bola itu diangkat ke udara dengan aman untuk sementara oleh Hummels. Sejauh ini, sudah ada 11 penalti di putaran final Piala Dunia ini. 10 diantaranya berhasil dan hanya 1 yang gagal. Penghitungan tersebut tidak ditambahkan oleh ofisial Meksiko di sana, karena Jerman melakukan serangan balik yang berbahaya dengan Müller. Itu juga terjadi di sana. Tumit belakang Mike tidak hanya mengagalkan pergerakan Jerman, tetapi juga membuat timnya sendiri melesat maju dan kini Marcelo Fernandinho dalam kondisi prima. Pertanda baik untuk permainan saat ini. Yang tidak boleh dilakukan Brasil tentu saja kebobolan gol kedua. Ini pertandingan yang sangat terbuka. Tendangan bebas Brasil. Saya yakin gol dari Thomas Müller adalah gol internasional ke-2000 yang dicetak oleh Jerman. Statistik yang luar biasa. Ada banyak sekali tentang permainan ini, dan tentu saja, satu-satunya orang yang menginginkan gol hari ini adalah Miroslav Klose. Dia sejajar dengan Ronaldo dari Brasil, dengan 15 gol internasional, setelah mencetak gol di final ini melawan Ghana. Ini adalah Mike yang masuk untuk Brasil. Umpan kecil yang tidak buruk di sana, tetapi Oscar tidak bisa menerimanya. Jadi, Schweinsteiger memainkan peran yang sangat dalam hari ini. Menggiring bola ke depan. Tentunya terlihat seperti bola itu keluar. Wasit. Nah, asisten wasit mengatakan tidak. Itu akan menjadi penyelidikan jika Jeremy terus mencetak gol kedua. Mereka unggul 1 gol. Dan gol itu pecah di sini. Untuk Klose, masih lebih dekat. Dan sekitar 4 orang yang hadir di dekatnya semuanya mengenakan kaos kuning. Hal yang baik tentang Klose adalah, hari ini dia berada di urutan kedua dalam daftar penampilan Piala Dunia, sepanjang masa bersama Paolo Maldini, dengan hanya Lothar Matthäus yang memainkan lebih banyak pertandingan di final. Begitu dekatnya dia ingin tersingkir di final. Dia akan pensiun dari sepak bola internasional setelah final Piala Dunia ini pada usia 36 tahun. Sekarang, Jerman memang terlihat berbahaya setiap kali mereka menyerang. Dan Kadir berada di posisi yang mudah di sini tepat di luar area 18 yard. Ini akan diambil alih dengan nyaman oleh Julio Cesar. Ada Klose, Miroslav dan Jerman tidak pernah kalah dalam pertandingan ketika dia mencetak gol. Tetapi dia bermain dalam 70 pertandingan dari 130 pertandingan dan mencetak 70 gol. Itu beberapa penghitungan. Oscar untuk Brasil. Mendekati titik tengah babak pembukaan di bela horizontal. Nah, Marcelo melakukannya dengan sangat baik di sana. Itu teknik yang hebat untuk menjaga bola tetap dalam permainan dan menemukan Hulk. Jerman kembali menyerang di sini. Saat itulah mereka benar-benar terlihat sangat berbahaya. Dan, meskipun ini dipotong, mereka akan melakukan lemparan ke dalam. Dibobol oleh Dante, Thomas Müller mengendalikan kebebasan yang ia dapatkan di garis sentuh kanan saat ini. Ia juga mencetak 1 gol sejauh ini. Oh, dan kesalahan dalam pertahanan di sini bisa membuat umpan silang masuk. Peluang kedua bagi Jerman. Brasil dalam masalah besar. Mereka dalam masalah besar sekarang. Kami memiliki rekor Piala Dunia. Disuplai oleh Mirror Slam. Gol penutup ke-16 dalam karier Piala Dunianya. Tim Yogi Löw unggul 2 gol.
Scolari mencari tempat persembunyian. Ya, mereka semua bingung dengan pertahanan Brasil di sini. Ketika Jerman memanfaatkannya di sana, ia berhasil melewati umpan silang dan memiliki satu peluang. Ia tidak gagal untuk kedua kalinya. Muer juga ada di sana. Julio Cesar tidak bisa melakukan yang lebih baik selain menangkis. Dan penutup yang lebih dekat dengan cermin bukan hanya gol keduanya di putaran final Piala Dunia ini. Ia kini satu gol lebih baik dari Ronaldo yang hebat dalam daftar pencetak gol sepanjang masa dengan golnya yang ke-16 di putaran final Piala Dunia. Dan yang terpenting adalah skor akhir Brasil 0-0, Jerman 2-0. Dan kita baru setengah jalan di babak pertama. Air mata dari para penggemar Brasil sudah berlinang. Perjalanan masih panjang. Mungkin di sini sekarang, Bernard. Tidak juga. Ya, sepak bola bisa menjadi permainan yang kejam. Bernard, itu lepas kendali di sana. Satu-satunya pertandingan yang tidak ingin dimainkan Brasil di sini, di negara mereka sendiri, adalah pertandingan playoff ketiga dan keempat, tetapi di sanalah mereka ditakdirkan untuk pergi ke Brasilia saat ini untuk pertandingan pada hari Sabtu. Dan Jerman tampak bagus untuk final pada hari Minggu. Mereka mungkin akan mendapatkan satu gol lagi di sini. Skornya 3-0. Ini kekalahan bagi Jerman. Pertandingan mungkin dimenangkan dan dikalahkan dalam waktu 25 menit berkat kaki kiri Toni Kroos. Orang-orang Brasil tidak percaya. Mereka tercengang. Mereka datang ke sini untuk berduel, dan mereka benar-benar terpukul mundur oleh Jerman yang selalu tangguh. Lihat saja wajah-wajah mereka. Orang-orang Brasil itu patah semangat. Zil memainkan bola ke posisi itu. Bola itu dipotong kembali. Di mana pertahanan Brasil? Julio Cesar benar-benar terekspos. Kaki kiri Toni Kroos mungkin saja baru saja membawa Jerman ke final Piala Dunia 2014. Sungguh skor yang luar biasa bagi saya untuk menyampaikan dari Belo Horizonte. 25 menit bermain. Brasil nihil, Jerman 3. Oh, mungkin akan lebih buruk. Ini untuk 4. Ini cukup mencengangkan. Semuanya sudah berakhir sekarang. Semuanya benar-benar berakhir untuk Brasil. 2 gol untuk Kroos dalam 2 menit. Ini bencana. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh. Seluruh bangsa tidak percaya, tercengang, hingga terdiam. Bisakah 70.000 orang diam? Ya, sekarang mereka diam, karena Tonika telah mencetak bukan hanya 1, tetapi 2 gol dalam 2 menit. Gol pertamanya di final Piala Dunia. Ini hari yang buruk bagi sepak bola Brasil. Kadiraka, sang kiper, tidak ada di mana-mana. Semuanya berakhir. Tonike, pada hari ia memenangi gelar juara dunia ke-50, mencetak gol ke-6 dan ke-7 dalam rentang waktu 2 menit. Tidak perlu kata-kata untuk gol seperti itu. Saya rasa itu mungkin skor paling mencengangkan yang pernah saya sampaikan. Brasil 0-0, Jerman 4. Saya tidak akan mengatakan ada penggemar yang meninggalkan stadion, tetapi mereka mungkin merasa seperti itu. Dan cara Brasil menyerah sungguh di luar dugaan. Kroos pada menit ke-24 dan ke-26 baru saja mengakhiri mimpi Piala Dunia. Dan tahun 1950 terulang lagi. Kecuali ini adalah semifinal, dan bahkan bukan final. Apa yang bisa mereka lakukan dari sini? Jika Brasil bangkit dan memenangkan ini, saya akan mengatakan, itu mungkin akan menjadi comeback terhebat sepanjang masa dalam pertandingan sepak bola. Mungkinkah? Mereka butuh sesuatu untuk memberi mereka semangat.
Mereka pasti sangat terpuruk dengan para pemain berbaju kuning dan biru kenari itu. Fernandinho mencoba memberi mereka sesuatu di sini, sebuah umpan untuk dimakan. Apakah Anda ingat statistik itu? Brasil tak terkalahkan dalam 42 pertandingan kandang sejak 2002. Mereka mungkin mendapat tendangan bebas di sini. Tidak, mereka tidak akan mendapatkannya. Itu hanya tendangan gawang. Tidak ada yang menguntungkan mereka. Dan Brasil. Kita lihat lagi di sini Hulk terjatuh. Dia melompati kakinya. Tidak ada tendangan bebas. Keputusan yang tepat. Dan Brasil tidak pernah kalah dalam pertandingan kandang kompetitif dalam 63 pertandingan sejak 1975. 39 tahun kemudian. Hampir pasti mereka akan kalah di pertandingan berikutnya. Satu statistik kecil lainnya untuk Anda. Brasil memulai hari dengan 220 gol dalam pertandingan Piala Dunia. Jerman 216. Mereka menyamakan kedudukan dalam kurun waktu 26 menit. Dan mereka di sini lagi. Ada 3 penyerang. Khedira, Ozil, mereka mengantre. Mereka semua akan mencetak gol dengan kecepatan ini. Khedira, nama terakhirnya mencetak gol. Dan orang-orang Brasil tampak seolah-olah ingin segera pergi ke ruang ganti. Tidak ada tempat persembunyian bagi tim Jerman yang mengamuk ini. Apa yang bisa dilakukan Scolari tentang ini? Ini ujian terbesar dalam kariernya. Begitu banyak kaos merah dan hitam di sekitarnya, Brasil benar-benar bingung. Özil seperti siapa yang menginginkannya selanjutnya? Siapa yang ingin mencetak gol? Giliran sama Kira. Saya pikir ini giliran saya. Kenapa bukan saya? Memberinya kesempatan dan dia memanfaatkannya dengan senang hati. Brasil 0-0, Jerman 5. Sama-sama pencetak gol terbanyak di putaran final Piala Dunia ini. Ingat Belanda mengalahkan Spanyol dengan skor 5 gol berbanding 1. Julio Cesar pasti bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di depannya di sana. Gol pertama Khedira di Piala Dunia di sini. Dia mencetak 1 gol melawan Uruguay di Afrika Selatan 4 tahun lalu. Tetapi jika ada yang mengatakan kepada orang lain hari ini, skornya akan menjadi 5-0 sebelum kami bermain selama setengah jam, mereka akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Brasil 0-0, Jerman 5. Jika saya ulangi, Müller lebih dekat dengan Kruadi. Jika nama Anda dimulai dengan huruf K, Anda kemungkinan besar akan mencetak gol di sini hari ini. Ini hal yang lucu untuk Anda. Brasil menguasai bola sebanyak 55%. Tidak terlalu berarti, bukan, saat Anda tertinggal 5 gol? Saya rasa tidak ada yang ingin melihat ini, sejujurnya. Ya, saya kira para penggemar Jerman menginginkannya. Mereka yang berkumpul di Belo Horizonte akan menganggap ini sebagai tujuan liburan favorit mereka di masa depan. Jika Anda mengingat kembali tahun 1990, nah, di sana kita memiliki tembakan yang sangat-sangat menyedihkan. Itu adalah Thiago, kapten Brasil, yang pasti bertanya-tanya apakah akan berbeda jika dia ada di sana. Dan Anda harus merenungkan pertanyaan itu, karena Dante dan David Luiz terlihat sangat tidak nyaman satu sama lain di jantung pertahanan Brasil hari ini. Jerman datang lagi. Oh, untungnya bola itu membentur gawang, kalau tidak, saya akan bilang 6. Pada tahun 1998, Brasil kalah 3-0 di final dari Prancis di Paris. Itu adalah kekalahan terburuk mereka sebelumnya. Itu bisa jadi lebih buruk lagi dengan gol ke-6. Jerman terlihat tak tertahankan. Dan saya tidak membayangkan Belanda dan Argentina menikmati menonton penampilan ini. Mereka akan bermain besok di São Paulo. Dan Jerman memang kejam.
Dan izinkan saya memberitahu Anda sekali lagi, mereka sekarang telah melampaui rekor jumlah gol Brasil di putaran final Piala Dunia. Anda harus mengatakan bahwa beberapa pertahanan Brasil setidaknya buruk atau paling banter. Itu adalah skor yang benar-benar mengerikan, yang akan disambut dengan ketidakpercayaan di seluruh dunia. Tendangan bebas Jerman sekarang. Yah, mereka jelas jengkel. David Luiz telah pergi untuk meminta maaf kepada Thomas Müller. Nah, para pemain Brasil datang hari ini semuanya mengenakan topi bisbol dengan Neymar yang bertuliskan Metaje Force sambil mendoakan yang terbaik untuk striker yang cedera itu. Dan mereka sangat merindukannya. Dan mereka juga kehilangan Thiago di lini pertahanan, dan Jerman telah memanfaatkannya sepenuhnya. Anda hampir tidak ingin Jerman mencetak gol lagi, itu akan sangat memalukan bagi Brasil. Namun, mereka mungkin saja melakukannya, itu mungkin akan menjadi lebih buruk. Itu adalah tendangan gawang. Dengan cara yang aneh, Anda bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Joachim Löw kepada para pemainnya di ruang ganti. Itu adalah Miroslav Klose yang menciptakan sejarah dengan gol ke-16 di putaran final Piala Dunia, pada penampilannya yang ke-131 dalam karier internasionalnya. Dan saya pikir statistik tentang Jerman yang tidak pernah kalah ketika Klose mencetak gol cukup aman hari ini. Dia menguasai bola lagi sekarang. Klose Miroslav terus berlari kencang. 4 pemain Jerman melawan 3 pemain bertahan. Tetapi umpannya salah untuk kali ini. Fernandinho ke Hulk. Nah, bayangkan, jika Anda adalah Scolari, dan memikirkan pemain pengganti, dapatkah Anda bayangkan berkata kepada seseorang, ayo, dan menangkan pertandingan untuk kami, ayo dan cetak 6 gol untuk kami. Bukan sesuatu yang menurutku akan dia katakan kepada orang-orang seperti Joe atau Pinho atau William. Jerman juga telah mencatatkan 3 clean sheet di Piala Dunia sejauh ini. Mereka bergabung dengan Argentina, Costa Rica, dan Prancis. Jadi, Brasil setidaknya berharap untuk mencetak 1 gol untuk memecahkan rekor itu, tetapi mereka kembali bertahan. Caruso adalah pemain yang sangat penting bagi Jerman. Umpannya mengarah ke Özil, tetapi kemudian bola lebih dekat, bola itu jatuh. Penonton, aku tidak bisa berkata diam karena itu salah. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Tidak seorang pun. Tetapi tidak seorang pun yang datang ke sini hari ini dengan harapan untuk menyaksikan pembantaian yang telah kita lihat. 10 menit lagi untuk Halime. Brasil nihil, Jerman 5. Kedengarannya, Emmanuel Ney di sana berkata, apa yang terjadi? Dia tidak memiliki kesempatan untuk dihentikan. Brasil sejauh ini berhasil melepaskan 1 tembakan. Itu tidak mengarah ke gawang. Jerman memiliki 9 tembakan. Semua dari 9 tembakan itu mengarah ke gawang. Mereka mengincar gol ke-10 lewat Hivish. Dari Schulka, Özil. Tampaknya, ada kepanikan di barisan pemain Brasil setiap kali Jerman maju sebagai satu kesatuan seperti yang mereka lakukan sekarang. Ini adalah pertandingan semifinal ke-12 Jerman dan ke-13 kalinya di babak 4 besar Piala Dunia. Mereka kalah dalam 2 pertandingan semifinal terakhir tanpa mencetak gol dari Spanyol pada tahun 2010 dan dari Italia pada tahun 2006. Namun Anda tidak dapat melihat mereka kalah dalam pertandingan ini. Entah bagaimana kesalahan terus dilakukan oleh pertahanan Brasil, yang hanya kehilangan bola, atau tidak mendekati lawan, tidak bertahan sama sekali. Kroos mencetak hat-trick, ingat. Lihat saja berapa banyak pemain Jerman di sekitar tepi area penalti Brasil di sini. Mereka mengantre, dan sekarang mereka mendapat tendangan bebas. Lewis Gustavo. Ada yang kecewa? Tidak mengherankan jika beberapa pemain Brasil menundukkan kepala.
Di mana Gustavo Di Muer? Dan Anda bertanya-tanya, bagaimana reaksi mereka pada hari Sabtu, ketika mereka harus bermain di Brasil pada pertandingan playoff ketiga dan keempat? Itu kembali ke tahun 1950. Kekalahan melawan Uruguay di final tahun itu dengan skor 2-1 telah menghantui prospek sepanjang musim ini. Mereka selalu khawatir hal itu terjadi lagi, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ini mungkin terjadi pada hari semifinal. Tampaknya Schweinsteiger dapat mencoba peruntungannya sekarang. Itu adalah tendangan kaki kiri yang melambung di atas mistar gawang oleh Özil, yang mereka sebut Nemo karena kemiripannya dengan karakter kartun. Dan untuk sekali ini, Jerman tidak melakukannya dengan benar. Tembakan pertama mereka tidak tepat sasaran dari 10 tembakan. Saya tidak dapat mengingat serangan terakhir yang dilakukan Brasil. Nah, Jogi Löw telah menuai beberapa kritik di beberapa kalangan di Jerman. Dia tidak pernah memenangkan gelar, tentu saja. Dia adalah asisten Jurgen Klinsmann pada tahun 2006 ketika Jerman finish ketiga. Ia belum mampu memenangi Piala Eropa, tetapi ia berada di ambang pintu untuk membawa negaranya ke final pertama mereka sejak memenangi Piala Dunia pada tahun 2002 di Yokohama melawan lawan masa kini. Kemenangan terakhir Jerman terjadi pada tahun 1990 di Italia berkat gol Andy Bremer melawan Argentina. Itu adalah pertandingan yang berat sebelah. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Umpan silang yang lebih dekat ke belakang, dan kemudian ke Chadira. Lucunya, Jerman tidak pernah kalah dari tuan rumah Piala Dunia sejak Inggris pada tahun 1966 di final, dan mereka telah bermain melawan tuan rumah paling banyak sejak saat itu. Nah, itu merangkum Brasil. Saya khawatir. Umpan ke depan yang cukup buruk dari Fernandinho. Dan sebenarnya, Scolari dapat melakukan 3 pergantian pemain di Halime, dan itu tetap tidak akan membuat perbedaan. Umpan silang. 40 menit dimainkan. Brasil nihil, Jerman 5. Dan itu bukan salah baca atau salah cetak atau apapun. Dan mereka mengincar nomor 6 di sini. Kali ini, Dante menghalangi. Namun Brasil kesulitan mempertahankan penguasaan bola. Mereka seperti lupa cara bermain. Hulk. Mereka pasti sangat kesal dan putus asa. Apa yang dikatakan Scolari saat menyapanya di Halime? Bernard tidak mampu menembus pertahanan lawan. Chadira. Bolanya direbut oleh Marcel yang antusias. Brasil hanya butuh setidaknya 1 gol untuk memberi mereka sedikit harapan, tetapi juga rasa nyaman. Namun, mereka benar-benar terekspos secara defensif hari ini. Tidak pernah mampu mengatasi pola permainan Jerman, dan penyelesaian akhir yang klinis, tetapi sebagian dari itu harus dikatakan karena pertahanan yang buruk. Sekarang, Brasil punya peluang. Oscar masuk ke area penalti Jerman. Tembakan di blok. Umpan terobosan ke Bernard. Oscar sekali lagi menggeliat dan berusaha keras untuk mendapatkan posisi yang bagus. Namun, disinilah Brasil rentan terhadap serangan balik Jerman. Mereka memanfaatkan lebar lapangan dengan sangat baik. Mereka memiliki lebar lapangan yang disediakan oleh Mesut Özil, yang ditemani oleh Bastian Schweinsteiger kemudian oleh Tonica, yang untuk sekali ini mengoper bola dengan tidak tepat. Brasil tidak sabar untuk masuk ke ruang ganti mereka yang aman. Mereka punya waktu 3 menit ditambah sedikit waktu tambahan untuk melakukannya.
Umpan silang benar-benar menjadi pengatur permainan. Ia benar-benar meningkatkan reputasinya di putaran final Piala Dunia ini sebagai Toni Kroos, gelandang Bayern Munich. Müller. Lam bermain di posisi bek sayap kanan hari ini, memulai turnamen di posisi gelandang. Ini kembali ke Julio Cesar yang pasti bertanya-tanya apa yang telah menimpanya hari ini. Hanya berhasil mencatatkan 1 clean sheet di turnamen, dan itu membuktikan kerentanan Brasil. Sebelum hari ini, Brasil telah mencetak 10 gol, dan kebobolan 4 gol. Sekarang menjadi 109 gol, tetapi mereka mengincar gol ke-10 atau gol ke-11 mereka sendiri di sini dengan Hull di posisi 4. Dan Brasil memang mendapat tendangan bebas, hampir seolah-olah tidak ada yang peduli sekarang. Itu tidak penting. Pertandingan dimenangkan dan kalah pada menit ke-24. Sungguh luar biasa saat kita melihat lagi, di sini, Bernard menyundul bola, dan Khedira mengumpannya. Jerman mencetak 4 gol dalam 6 menit. Itu mungkin juga menjadi rekor Piala Dunia. Lebih dekat pada menit ke-23, Kroos pada menit ke-24, dan lagi pada menit ke-26, Khedira pada menit ke-29. Saat itu saya yakin banyak televisi yang sudah dimatikan di Brasil. Bola sudah masuk ke sini, tetapi akan sangat kejam jika Jerman mencetak gol lagi sebelum Halime. Mereka kembali tertinggal dengan tidak menyenangkan. Mikon berhasil mencegat umpan yang dimaksudkan itu. Gol awal Müller cukup buruk pada menit ke-11, tetapi menit-menit berikutnya menghancurkan semua kepercayaan yang dimiliki Brasil. Yang ini diluncurkan ke arah Fred. Saya tidak ingat Fred terlibat sama sekali dalam permainan, dan dia juga tidak terlibat di sini karena bola melewatinya. Dan untuk pertama kalinya, ejekan di sekitar stadion dari para pendukung Brasil pasti membenci apa yang mereka lihat hari ini. Sekarang, mereka mungkin akan sedikit bersemangat. Marcel, lari yang bagus darinya. Oscar tidak dapat mengontrol umpan. Dan bola kembali membentur tembok saat kita memasuki menit ke-45 dengan 1 gol lagi yang akan ditambahkan. Saya pikir Jerman akan puas dengan ini. David Luiz benar-benar pahlawan. Banyak yang telah ditulis tentang bek yang pindah dari Chelsea ke Paris Saint-Germain musim panas ini, dan mengatakan dia bisa mencalonkan diri saat ini dan dia akan dipilih sebagai presiden. Dia sangat populer, tetapi saya khawatir tidak ada seorang pun di kaos kuning yang populer saat ini. Scolari berdiri tak berdaya di zona teknis. Itu adalah lari hebat yang menunjukkan semangat dari Hulk, tetapi dia tidak bisa menjaga bola tetap di tempatnya. Scolari adalah pelatih Portugal ketika mereka kalah dari Jerman di pertandingan playoff ketiga dan keempat. Nah, ini hanya salah satu gol terakhir dari Sami Khedira. Mungkin ada sedikit pertanyaan tentang offside di sana, tetapi tidak ada pertanyaan tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Skor akhir harus diulang. Wajah itu menceritakan semuanya. Müller mencetak gol pertama di menit ke-11. Miroslav yang lebih dekat di sana menerima ucapan selamat karena telah mencetak rekor Piala Dunia baru dan mencetak gol kedua. Karnaval berlanjut untuk Jerman dengan beberapa gol umpan silang dan Khedira mencetak gol kelima. Tidak akan ada sambar di Belo Horizonte malam ini. Brasil 0-0, Jerman 5. Jadi, ini adalah babak kedua dari semifinal pertama Piala Dunia FIFA 2014. Brasil dan Jerman. Jerman unggul 5 gol tanpa balas. Tim Eropa melawan tuan rumah Amerika Selatan.
Nah, menurut saya, satu hal yang cukup kami tekankan adalah, tidak akan ada adu penalti hari ini. Akan ada tendangan bebas langsung di sini untuk Brasil melawan K, yang mencetak 2 dari 5 gol. Marcelo sekarang untuk Brasil. Itulah situasi pertandingan. Jika Anda bertanya-tanya, rekor kekalahan Brasil terjadi 94 tahun yang lalu. Ketika mereka dikalahkan 6-0 oleh Uruguay, Ramirez, pemain lini tengah Chelsea, menggantikan Hulk yang tidak mencetak gol di final ini, dan Fernandinho yang tertangkap basah menonton bola setidaknya 2 kali dan dihukum 2 kali di babak pertama telah digantikan oleh Paulinho. Orang bertanya-tanya, apakah Jerman dapat mempertahankan momentum yang mereka miliki di babak pertama itu? Felinho agak terhuyung-huyung mengejar bola di sini. Ditantang oleh TN. Marcelo ke depan untuk Ramirez. Wah, akan menyenangkan melihat setidaknya 1 gol Brasil untuk memberi penonton sesuatu untuk dirayakan dan dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dari semifinal ini. Disinilah, tentu saja, Brasil mengalahkan Chile. Mereka menyingkirkan mereka dalam adu penalti setelah skor imbang 1-1. Jadi, mereka datang ke sini dengan kenangan yang sangat membahagiakan di stadion ini. Saat ini, tampaknya tim Eropa itu ditakdirkan untuk bermain di final ke-8. Mereka menang 3 kali, kalah 4 kali. Tubuh-tubuh yang saling beradu di sini dengan Luis Gustavo, yang bermain sepak bola klubnya di Jerman, tentu saja, di Wolfsburg, agresor utama. Waspada, Kapten Jerman, Anda yakin dia juga tidak percaya situasi ini, tetapi dia pasti memikirkan kemungkinan untuk melangkah maju untuk menerima Piala Dunia di final hari Minggu di Rio. Tetapi apakah itu Belanda atau Argentina, kita akan mengetahuinya besok. Sesuatu yang sangat luar biasa diperlukan agar Jerman tidak berada di final itu. David Luiz, yang juga tampil buruk di babak pertama setelah tampil dominan sepanjang kompetisi. Dan itulah David Luiz. Dan itu adalah bola terbaik yang dimainkannya sejauh ini. Bola itu berhasil dioper ke Mike, dan ini umpan silang yang ditujukan kepada Fred. Peluang bagi Oscar di sini, dan dia terjatuh. Tidak ada tendangan penalti. Saya rasa dia tidak mencoba untuk memenangkannya. Dia terjatuh, tetapi tidak ada pertanyaan tentang penalti yang diberikan. Bola kembali ke arah Fred sekarang. Dan sekali lagi, pemain Brasil itu terjatuh. Dan sekali lagi tidak ada yang menunjuk dari wasit permisaka, si nomor 17 yang tinggi. Dan disinilah Oscar terjatuh dan hampir menabrak Paten. Nah, gol-gol datang dari semua pihak di tim Jerman ini. Mereka memulai, Anda mungkin ingat, dengan kemenangan 4-0 melawan Portugal. Hat-trick dalam pertandingan itu dari Thomas Müller dan gol dari bek tengah Mats Hummels. Bernard tidak bisa menyentuh bola dengan baik. Mereka melanjutkan dengan hasil imbang 2-2 melawan Garner, salah satu pertandingan di mana Mislav Klose mencetak gol. Berikut adalah statistik penguasaan bola yang menunjukkan bahwa Brasil masih menikmati penguasaan bola yang lebih besar. Namun, tembakan ke gawang menunjukkan hal tersebut. Luis Gustavo Paulin. David Luiz selalu ingin melangkah maju. Ia mencetak gol melalui tendangan bebas 30 yard di pertandingan terakhir. Marcelo mengejar bola untuk menguasai bola. Kemudian Paulinho. Awal yang lebih baik bagi Brasil di babak ini. Itu tidak bisa lebih buruk, bukan? Bola diumpankan oleh Bernard Long dan Neuer berhasil menyentuhnya. Hernandez mengoper bola ke depan.
Bola berhasil mengalahkan Dante. Marcelo Alon Oscar. Sentuhan yang tidak terlalu bagus, tetapi tembakan dan peluang bagi Fred mungkin. Itu Fred. Mengopernya. Mereka bertiga maju di sini. Bola tidak sampai ke Oscar saat seharusnya. Bola seharusnya sampai kepadanya dari Ramirez. Untuk sekali ini, Jerman yang bertahan di sana dengan Brasil, yang tampaknya memiliki keunggulan dalam jumlah pemain. Dan ada peluang bagi Brasil untuk unggul untuk pertama kalinya hari ini. Saya rasa 5 menit dimainkan di babak kedua. Skor akhir tidak berubah, ini adalah pergerakannya. Ramirez mengumpan bola kembali ke sana. Fred mengambilnya sambil mencoba untuk bergerak ke posisi. Dan kemudian gol tampak pasti dan itu akan menjadi gol jika bola itu sampai sejauh Oscar dari umpan Ramirez. Namun Neuer mengulurkan sarung tangannya. Bernard berlari dengan semangat ditemani oleh Marcel. Banyak pemain berbaju kuning di sekitar tepi area di sini, itu Ramirez. Tentunya mereka akan mendapatkannya, bukan? Ramirez lagi. Tidak ada Neuer yang sekali lagi menggagalkan Brasil, yang setidaknya telah keluar dengan menunjukkan semangat yang kuat. Ya, mereka tampak pasti akan mencetak gol tidak hanya sekali tetapi 2 kali di menit-menit pembukaan ini, tetapi untuk Manuel Neuer di sana, Ramirez tampaknya telah membuat beberapa dampak. Kembali lagi di sini sekarang, tetapi dalam posisi yang lebih maju, sehingga dia benar-benar membuat dampak besar. Luis Gustavo dan Marcelo meminta bola di posisi yang melebar di kiri. Faktanya, bola malah melebar ke Bernard. Bernard masih pemain sayap yang lihai dan itu akan menjadi sepak pojok. Gol pertama di babak pertama untuk Brasil. Neuer berhasil merebutnya, yang merupakan gol kedua mereka di pertandingan ini. Dan mereka juga berhasil mencetak gol di awal babak pertama. Dan Bernard akan mengambil tendangan sudut ini untuk Brasil. Berusaha mencari gol hiburan di awal pertandingan. Sekali lagi, Neuer meninju bola. Namun, tembakan Marcelo berhasil diblok. Ramirez berhasil melewatinya. Palin. Neuer. Palin. Apakah Neuer akan dikalahkan hari ini? Itulah pertanyaannya. Dan saya tidak yakin mengapa dia mengeluh kepada wasit. Paling jelas berada di pihak yang benar saat dia menerobos ke area penalti di sana. Tetapi Neuer menggagalkannya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Itulah hari yang dialami Brasil. Membiarkan mereka di satu sisi, tidak mencetak gol di sisi lain. Tetapi setidaknya di babak ini, mereka berusaha keras, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk menundukkan kepala sepenuhnya. Marcelo mengejutkan. Bagaimana Jerman bisa dengan mudah kebobolan? Setidaknya dalam 3 kesempatan, tetapi penyelesaian akhir mereka lebih kejam. Dan Neuer sejauh ini tampil luar biasa di babak kedua. Dia sudah melakukan 4 penyelamatan. Semua orang di jarak dekat. Neuer terjatuh. Tendangan bebas melawan Luis Gustavo. Saya rasa kita akan diperingatkan bahwa pertahanan berikutnya bisa menghasilkan kartu kuning. Kita sudah mendapat amnesti, tentu saja, tidak ada kartu kuning di perempat final. Nah, ini dia. Felin mengumpan bola. Bola itu langsung mengarah ke Neuer, dan kemudian kiper Jerman yang tinggi itu menghalangi upaya kedua. Penjaga gawang yang bagus. Dari pria dari Bayern Munich yang telah kebobolan 3 kali dan menjaga 3 clean sheet sejauh ini, mungkin nomor 4. Omong-omong, seorang pria memenangkan $500 juta untuk amal bagi siapa yang ingin menjadi jutawan di Jerman. Nah, Scolari akan memberikan apapun hanya untuk sebuah gol, apalagi 1 juta.
Sentuhan itu diberikan kepada Marcelo. Dia punya peluang untuk membuat kemajuan di sini. Jerman kembali. Marcelo terus maju. Bola yang tidak jelek, tetapi sedikit terlalu tinggi dan cepat untuk Oscar. Pasti sangat sulit bagi orang-orang Brasil ini, karena pertandingan sudah berakhir. Dan mereka tidak akan menjadi berita utama yang tepat di surat kabar atau di TV global malam ini. Negara ini benar-benar terpesona oleh Piala Dunia ini, yang terus menghasilkan banyak gol. Omong-omong, kami sekarang telah melampaui jumlah gol dari Korea dan Jepang pada tahun 2002. Kami telah mencetak 164 gol di final ini. Korea, Jepang, mencetak 161 gol. Dan satu-satunya Piala Dunia yang menghasilkan lebih banyak gol daripada yang ini adalah Prancis, 1991 gol. Jadi kami tertinggal 7 gol dari target itu. Masih ada 3 pertandingan tersisa setelah pertandingan ini dan tentu saja masih ada waktu untuk menambah gol di babak ini. Serangan pertama, Jerman di babak ini dipimpin oleh Müller. Saya pikir itu mungkin tidak berhasil. Tidak. Tetapi David Luiz menepis bola kembali. Marcel telah menguasai bola dengan baik di babak ini. Neuer bertindak sebagai sweeper sekarang dan dijatuhkan tanpa basa-basi oleh Ramirez. Wasit menyimpan kartu kuningnya di sakunya saat ini. Kembali oleh Schweinsteiger-Lang, yang saudara tirinya, tentu saja, Kevin Prince-Boateng yang bermain di final Piala Dunia ini untuk Garner sampai dia dipulangkan. Andre Schär akan menjadi pemain pengganti untuk Jerman sekarang mungkin? Memang, itulah masalahnya. Schär untuk closer yang akan mendapatkan tangan yang bagus saat dia keluar. Saya yakin dia telah memecahkan rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dia menyalip Ronaldo dengan golnya yang ke-16. Striker kelahiran Polandia Miroslav Klose. Dan ini adalah momen emasnya. Dia pikir dia telah ditolak oleh Julio Cesar, tetapi ketika diberi undangan kedua, dia langsung melakukannya. Pemain pengganti Schär telah mencetak 1 gol final Piala Dunia atas namanya dari kemenangan atas Aljazair. Hal pertama yang pasti dilakukan adalah menjatuhkan pemainnya Marcelo dan keluar dari lapangan. Tendangan bebas. Brasil mencari satu peluang hiburan. Sebuah gol. Hanya 1 gol tidak akan datang dari ini. Itu bola Neuer. Nah, Klose telah memecahkan rekor. Jumlah penonton di sini juga memecahkan rekor, karena total penonton di Brasil 2014 kini telah melampaui jumlah penonton di Afrika Selatan 4 tahun lalu. Tidak sepenuhnya berhasil. Yang kedua, berhasil. Fred digagalkan oleh Neuer lagi. Nah, Neu melakukan lebih banyak penyelamatan di babak kedua daripada yang pernah dilakukannya di babak pertama. Brasil berhasil menciptakan banyak peluang di babak ini dan sekarang bola dimainkan di sini. Schär, saya pikir dia offside jadi dia berhenti berlari. Saya ragu untuk mengatakan ini tetapi hampir seperti Jerman tidak ingin lagi merepotkan Brasil. Oh dan kemudian bola diberikan kepada Müller. Müller melewati kiper tetapi Julio Cesar melakukan penyelamatan. Seharusnya 6. Itu bisa dimengerti, tetapi hampir seperti Jerman telah kehilangan keinginan untuk mencetak gol saat ini. Müller memiliki peluang nyata di sana untuk gol keduanya hari itu. Ingat, dia sudah mencetak 1 hat-trick di final ini. Babak kedua ini aneh karena skenarionya. Gol dibuat tampak mudah di babak pertama oleh negara Eropa.
Share ke Chadira. Muer. Kesempatan lain untuknya. Tipik berakhir. Penghentian yang bagus, Julio Cesar. Yah, Müller benar-benar bersungguh-sungguh. Tidak diragukan lagi. Selera makannya kembali. Tapi itu penyelamatan terbaik yang pernah kita lihat. Julius Caesar bermain sepak bola di Toronto akhir-akhir ini, setelah kehilangan tempatnya di Queen's Park Rangers di Inggris. 1 jam berlalu, Brasil nihil, Jerman masih 5. Sundulan yang bagus, Bernard kecil bangkit untuk menyundul bola, itu sudah sangat menentukan. Mereka masih mau berusaha keras. Sayangnya Oscar tidak akan memenangkan Oscar hari ini. David Luiz. Sekarang Bernard yang benar-benar berusaha keras. Dia tentu saja favorit lokal dari belahan dunia ini. David Luiz mengarahkannya melewati Mike. Dan sekali lagi sorakan kolektif yang besar untuk tendangan penalti. Mengapa orang-orang Jerman mengepung wasit Meksiko? Orang berasumsi, karena mereka merasa seolah-olah lawan terjatuh saat mencoba memenangkan penalti dengan menukik dari tantangan bank. Tendangan sudut Brasil. Bola akan sampai ke Bernard yang kemudian menendangnya kembali. Pria berbaju hijau menguasai bola. Pria berbaju hijau menguasai segalanya di babak ini. Dari seorang pria berbaju abu-abu, dan pasti ada beberapa wajah yang sangat abu-abu di Brasil saat ini juga. Beberapa orang berkulit putih dan garis skor cukup untuk memutihkan rambut orang-orang. Lewis Gonzalez. Oscar melebarkan bola dan tidak melewati Mrs. Nah, pekerjaan yang dilakukan dengan baik untuk Mislav lebih dekat. Namun, untuk Ronaldo, pria yang rekornya telah ia lewati, tidak ada yang lain selain kesedihan, saya yakin. Ronaldo bekerja untuk televisi di sini, di Brasil. Ia mencetak kedua gol yang mengalahkan Jerman pada tahun 2002 di final di Yokohama. Namun, belum ada seorang pun berbaju kuning yang berhasil melewati kiper hingga hari ini. Bernard tidak akan membahas yang satu ini. Ini adalah pertemuan pertama antara kedua tim di Brasil sejak tahun 1992 ketika Brasil menang 3-1. Brasil tidak terbiasa tidak mencetak gol. Palin kini hanya melakukan sentuhan akhir yang terlalu berat. Umpan panjang lagi untuk Bernard. Layak untuk dikejar. Akankah ia berhasil? Ia akan melakukannya. Mengoper bola melalui area penalti tetapi hanya sejauh Herodus. Sekarang giliran David Luiz. Brasil mencoba menemukan ritme. Mereka pasti benar-benar bingung dengan apa yang salah di babak pertama. Sekali lagi, David Luiz mencoba bermain sebagai penyerang tambahan sekarang, tetapi mereka bisa membuat diri mereka terekspos. Jerman berusaha menerobos ke sini melalui tengah dengan umpan silang 2 ke depan dan mereka terekspos. Bola mungkin tidak sampai ke pemain yang datang karena Julio Cesar meraih bola. Lurf mungkin akan mencapai takdirnya di sini. Bernard, pemain Brasil yang paling bersemangat, mengoper bola ke Paulinho. Digagalkan oleh Hufis. Peregangan dari Palin. Menjatuhkan Herdis adalah ilegal. Menurut pendapat wasit, dialah satu-satunya yang penting.
Satu-satunya saat Brasil gagal mencetak gol di final ini adalah saat bermain imbang tanpa gol dengan Meksiko. Nah, banyak penyerang di sini dengan warna kuning. Skor 5-0 tampaknya sudah berlangsung lama sejak menit ke-29. Jadi Brasil tidak kebobolan selama 36 menit. Aneh sekali, rasanya, mengatakan itu. Luis Gustavo Dante pasti tampil luar biasa, penampilan pertamanya bertepatan dengan kebobolan 5 gol ini. Patut dipuji, Brasil masih berjuang, tetapi sekali lagi, Fred dicemooh oleh para penggemar Brasil. Ramirez mencari celah di pertahanan Jerman. Luis Gustavo, Jerman puas bertahan. Hanya ada satu pemain di depan bola, yaitu Thomas Müller, yang kini mengambil alih posisi closer sebagai striker utama. David Luiz masih belum bisa menyentuh bola dengan baik. Nah, jika bola ini melewati tengah, Brasil berada dalam kesulitan besar. Schweinsteiger membiarkannya mengalir. Julius menyelamatkan untuk kesekian kalinya di babak ini ketika Jerman berhasil menerobos. Mungkin kita akan bermain tanpa gol di babak pertama setelah semua ketegangan dan kekacauan di 45 menit pertama. Palin. Bola yang bagus di sini. Diambil oleh Bernard. Sevilla yang berstatus kuning menunggu. Tendangan salto melebar. Sayangnya itu tidak terjadi untuk Brasil. Tetap saja offside. Offside diberikan oleh asisten wasit, Marcos Quinterero dari Meksiko. Semuanya tampak sangat bagus hingga sentuhan akhir. Nah, Julio Cesar telah mencegah terjadinya gol setidaknya pada 3 kesempatan ketika 1 gol tampak pasti terjadi di babak ini. Namun Jerman berjarak 23 menit untuk melaju ke final. Final pertama mereka sejak 2002. Tidak ada yang bermain di lebih banyak final daripada Jerman. Brasil akan melakukan pergantian pemain ketiga mereka. Willian, bukan waktu yang tepat untuk masuk saat tim Anda kalah 5-0. Tentunya peluit sudah berbunyi, tendangan bebas untuk Jerman. Dan kartu kuning, pertama kali, diberikan dalam pertandingan ini kepada Dante, untuk melengkapi harinya. Dante di sana, yang bernomor 13 di sisi lain, dan yang satu tidak beruntung. Kartu kuning pertama Dante dalam pertandingan itu. Nah, Brasil hanya kalah 1 kali dari 26 pertandingan internasional terakhir mereka. Mereka dikalahkan dalam pertandingan persahabatan di Swiss Agustus lalu, hampir setahun yang lalu. Jadi, hari yang tepat untuk memilih kekalahan berikutnya. Dan mereka harus bertahan sekali lagi. Lam. Melebar, Khedira kembali ke kotak L. Itu Müller. Dan hampir tidak ada yang merayakannya. Dan saya pikir beberapa orang Brasil akan meninggalkan Estadio Mineiro sekarang, karena ini sama dengan kekalahan terberat dalam sejarah Brasil. Kembali ke tahun 1920, ketika mereka kalah 6-0 dari Uruguay, dan minuman keras yang menggelegar di sekitar stadion bukan hanya karena kebobolan gol yang begitu mudah bagi Müller untuk diselesaikan. Ini membuat skor menjadi 6-0. Itu gol kedua Müller hari ini. Itu gol ke-6-nya dari final Piala Dunia ini dan yang ke-11 dalam 2 final terakhir. Itu golnya. Maafkan saya. Itu golnya dalam skor 6-0. Mereka semua terbawa suasana di sini. Fred ditarik keluar dan digantikan oleh Willian. Ini adalah hari yang menghancurkan bagi sepak bola Brasil.
Mungkin lebih menghancurkan daripada yang terjadi pada tahun 1950 ketika mereka kalah dari Uruguay. Andre Schär dengan gol Piala Dunia keduanya dan gol ke-15-nya di level internasional. Baiklah, saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah hari yang penuh kesengsaraan bagi Brasil, karena masih ada 20 menit lagi. Mereka mungkin akan mencetak gol mereka sendiri di sini, mungkin juga tidak. Schär memimpin sebuah terobosan dan siapa yang tahu seperti apa skor akhirnya. Anda benar-benar bersimpati kepada Brasil sekarang. Khadira sekali lagi, Jerman telah menemukan nafsu untuk mencetak lebih banyak gol. Nah, ada seorang pria yang putus asa. Dia benar-benar dicemooh habis-habisan ketika dia ditarik keluar. Seorang pria yang membuat publik Brasil lebih marah daripada siapapun. Ini adalah tendangan jarak jauh dari David Luiz. Tendangan kecil ini Bernard terus berlanjut. Willian, apakah ada satu momen kegembiraan bagi Brasil? Tidak dari upaya ini. Ya, saya tidak begitu yakin apa arti tatapan Scolari itu. Itu adalah animasi terakhir yang kita lihat dari Fred Lewis Gustavo dan semua orang yang mendukung tim kuning hari ini patah hati. Hari yang sama sekali tidak terduga di semifinal Piala Dunia. Dan sekarang saya yakin saya melihat beberapa orang dengan kaos kuning meninggalkan stadion. Pulang ke rumah, ke tempat perlindungan dan ketenangan di rumah mereka, di mana mereka hanya ingin melupakan hari ini yang menjanjikan begitu banyak hal. Tuan, memilih orang-orang lagi di sini. Jerman hampir sesuka hati. Brasil mundur kali ini. Tidak ada yang terluka. Bola dibiarkan berjalan mati oleh Mike. Nah, akan menarik untuk mendengar apa yang akan dia katakan pada konferensi pers setelah pertandingan. Tidak heran mereka tersenyum di bangku cadangan Jerman di sana. Willian, 5 pemain Brasil maju di sini. Mereka perlu melakukan salah satu gerakan ini dengan benar hanya untuk mendapatkan sedikit hiburan dari hari yang buruk. Umpan pendek ke area penalti. Banyak kaos kuning di sekitar. Hampir terlalu banyak hal. Dan Neuer sama dengan tembakan terakhir dari Palin. Neuer memulai pesta yang saya ingat di menit ke-11 dan gol-gol terus berdatangan dengan cepat di babak pertama. Beberapa gol dari Toni Kroos, satu dari Miroslav Klose, satu dari Sami Khedira. Dan sekarang gol Andre Schär di menit ke-69, melengkapi kekalahan telak Brasil di negara mereka sendiri. Umpan balik dari Lam. Masakah untuk Schär. Dia akan melakukannya lagi. Banyak pemain berbaju merah dan hitam di sekitar area pertahanan Brasil saat mereka mencoba dan mencari satu peluang lagi.
Bernard, satu-satunya pemain yang tampaknya benar-benar berhasil bertahan di babak ini. Saya rasa, itu hanya akan menjadi sorakan yang mengejek jika Brasil berhasil mencetak 1 gol di daftar skor itu. 15 menit tersisa. Bola ini terlalu panjang. Nah, ini akan menjadi penampilan final Piala Dunia pertama di sini bagi seorang pemuda, Draxler dari Schalke, Julian Draxler yang berusia 20 tahun, yang belum pernah merasakan sepak bola Piala Dunia di final ini. Sungguh momen yang luar biasa bagi Anda untuk masuk ke semifinal Piala Dunia dengan tim Anda unggul 6 gol. Dan menurut saya, Bastian Schweinsteiger yang akan digantikan dengan senyum paling lebar di kota ini. Oh tidak, itu akan menjadi Chadira, bukan Schweinsteiger. Nah, Chadira sempat diragukan sebelum pertandingan. Ia mengalami cedera pada pertandingan terakhir yang menyebabkannya ditarik keluar, tetapi ia memberi jalan bagi Draxler selama seperempat jam terakhir. Ia mencetak gol hari ini. Sami Chadira, saya penasaran apakah Draxler muda bisa mencetak gol. Anda pasti membayangkan hampir semua orang yang mengenakan seragam Jerman bisa mencetak gol sekarang. Bernard untuk Brasil. Lalu Willian, Lewis Gustavo. Di parlemen kriket, Jerman mungkin akan menyatakan, tetapi di sisi lain, mereka mungkin benar-benar kejam dan berusaha sekuat tenaga. Sedikit tendangan di sini, dan Müller dan David Luiz tidak dalam kondisi terbaik saat ini. Banyak yang saling tuding. Müller tidak senang. Tentu saja Luiz yang menguasai bola. Melalui tembakan udara segar dalam istilah golf. Mu membalikkan punggungnya. Saya pikir David Luiz mengira dia menginjak kakinya, dan itu semua menyebabkan sedikit kenakalan dan sedikit sandiwara. Pada akhirnya, Senor Rodriguez tidak mengambil tindakan apapun. Brasil nihil, Jerman 6 dengan 13 menit tersisa. Perak menyetujui kontrak baru dengan Arsenal di Liga Premier Inggris. Tidak masuk dalam susunan pemain inti lagi hari ini dengan Benk di bek tengah bersama Hummels, dan kemudian Hummels ditarik keluar menggantikan Halime. Benk sekarang bermain di posisi bek kiri. Ruang terbuka lagi, tetapi kali ini dilihat oleh David Luiz. Oh betapa hebatnya malam yang akan mereka alami. Tetapi mereka mungkin memiliki nomor 7 di sini sekarang. Mereka punya 7. Itu di Palu. Sebuah serangan yang benar-benar hebat dari Scher yang mencetak gol keduanya dalam hitungan menit. Dan rasa malu bagi Brasil ini semakin parah setiap menitnya. Itu adalah sudut yang tajam. Dia menyukai penyelesaiannya. Itu adalah penyelesaian yang kasar. Namun, para pemain Brasil hanya ingin kembali ke ruang ganti. Jika bumi bisa bangkit dan menelan mereka, mereka akan senang saat ini. Mereka belum pernah melihat hari seperti ini. Sekarang ini merupakan kekalahan rekor bagi Brasil. Julio Cesar harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 7 kali. Scher melepaskan tendangan yang membentur bagian bawah mistar gawang dan menghasilkan skor yang menurut saya paling luar biasa dalam sejarah Piala Dunia. Menurut saya, adil untuk mengatakan ini. 79 menit dimainkan di Belo Horizon dan skor akhir Brasil 0-0 Jerman 7. Anda tidak salah dengar. Namun bagi Brasil, semuanya salah. 2 gol untuk Scher hari ini, 3 di final ini. Ini Brasil dengan serangan bersama Bernard. Oh Ramirez,
Sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Cher baru-baru ini mencetak hat-trick melawan Swedia di babak kualifikasi. Dia mencetak hat-trick lagi sekarang. Ramirez untuk Brasil, yang dicemooh habis-habisan oleh seluruh pendukung di stadion, dan ada 58.141 dari mereka, dan selain orang Jerman di kerumunan itu, saya khawatir yang lain sangat tidak senang. Bahkan jika mereka mencetak gol sekarang, itu tidak akan berarti apa-apa. Mereka mungkin mencetak gol, Marcelo melebar. Oh, apakah mereka ingin mendengar peluit akhir itu? Tetapi mereka punya waktu setidaknya 10 menit untuk menunggu. Itu saja. Itu saja. Itulah skor akhir Piala Dunia ini, atau Piala Dunia manapun. Kita akan membuat orang-orang di seluruh dunia membicarakannya untuk waktu yang sangat lama. Neuer. Lucunya adalah, 15 menit pertama babak kedua, Brasil mungkin mencetak 2 atau 3 kali, tetapi untuk Neuer, apa yang bisa dikatakan Brasil, para pemain, dan pelatih mereka kepada publik setelah ini? Philipp Lahm. Dari Muer. Selalu meneriakan Olais untuk alarm umpan Jerman. Pada kesempatan kedua, dalam pergerakan, ada 3 pemain berbaju merah dan hitam di tepi zona 18 yard. Zil pendek di sini. Cher telah berperan dalam gerakan itu 2 kali. Lama untuk ketiga kalinya. Sekarang ini adalah latihan dasar bagi The Man. Berapa banyak operan yang telah mereka lakukan di sini? Wah, ini luar biasa. Mereka hanya ingin mencetak gol ke-8 dalam parlemen kriket. Mereka telah mengumumkannya. Baiklah, saya akan menunjukkan cuplikannya di akhir pertandingan. Sorotan rendah. Sejauh menyangkut Brasil, ada 110 stasiun televisi yang meliput pertandingan ini di stadion hari ini. Dan saya jamin tidak ada satupun yang memprediksi skor ini. Pertandingan ini disiarkan secara global ke miliaran orang. Dan saya akan heran jika ada yang bertaruh pada skor ini, miliarder, jika mereka melakukannya. Dan mereka masih terus melakukan operan. Brasil tetap mundur. Brasil tetap takut mencapai 8. Cher ada di sana mencoba membantu dirinya sendiri untuk mencetak gol lainnya. Saya pikir itu akan menjadi momen tercepat yang pernah Anda lihat dalam sejarah Piala Dunia ketika Brasil pergi. Oscar. Bernard. Dan sekarang Brasil yang berhasil mengoper bola seolah berkata, "Yah, kita masih bisa bermain sepak bola." Mengatakan hari ini bukanlah hari mereka adalah pernyataan yang meremehkan. Umpan dari Luis Gustavo kepada David Luiz yang tiba-tiba muncul di sisi kiri luar. Nah, Brasil telah bermain tanpa henti sepanjang hari. Marcelo. Ramirez mencoba mencetak gol. Tidak dapat mengalahkan Neuer. Sebuah tembakan. Brasil telah melakukan banyak hal seperti itu di babak kedua, hampir tidak ada di babak pertama.
Dan disinilah mereka kembali bermain dengan Ozil, Cher yang menikmati perannya sebagai pemain pengganti. 5 menit tersisa. 5 menit siksaan jika Anda orang Brasil. 5 menit kebahagiaan jika Anda orang Jerman. Semuanya terlalu mudah. Semangat pertandingan mulai pada menit ke-28. Satu-satunya, respons Brasil benar-benar datang di awal babak kedua, ketika mereka tampak seolah-olah setidaknya mereka mungkin akan mencetak gol. Tetapi saya pikir itu pun menjadi harapan penuh bagi mereka sekarang. Ini tidak akan menjadi pertarungan yang sengit. Dan saya khawatir ini akan dicatat dalam CVS, setiap pemain Brasil ini. Tetapi bagi Andre Schürrle di sini, dia baru saja menambah CV-nya dengan gol kedua yang dahsyat. Posisi kedua untuknya. Posisi ketujuh untuk Jerman. Dan orang-orang Brasil memuji kualitas tendangan Charles. Saya khawatir, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berkualitas dari pemain mereka sendiri untuk diapresiasi sepanjang hari. Piala Dunia akan berakhir bagi banyak orang Brasil sekarang, tetapi tim mereka harus pergi ke ibu kota Brasilia pada hari Sabtu untuk bermain di pertandingan playoff ketiga dan keempat. Nah, Jerman akan bertanding di final Piala Dunia di Marinari di Rio pada hari Minggu. Tiga menit tersisa. Oh, dan kesalahan Marcelo membuka pintu bagi Cher. Jerman mungkin akan mendapatkan tendangan sudut dari ini. Mereka akan melakukannya. Nah, dia mengangkat kakinya ke sana. Mungkin bisa mengangkatnya setelah setengah jam. Scolari berbicara kemarin tentang rasa sakit, karena kalah dari Jerman pada beberapa kesempatan sebelumnya, sebagai pelatih Portugal, bukan sebagai pelatih Brasil. Dia adalah pemenang Piala Dunia pada tahun 2002 melawan lawan yang sama ini. Bicara tentang balas dendam. Carlos dan Draxler tampil di lini tengah. Ada banyak pembicaraan tentang kemungkinan dia pindah ke klub lain, mungkin Arsenal dari Schalke. Ini bola kiper. Dia sudah muak. Dia sudah cukup melihatnya. Dia harus memungut bola dari gawang hampir sepanjang hari. Marcelo masuk bersama Willian. Umpan terobosan Williams. Ini Oscar. Dia berada di sisi lapangan sepanjang area. Saya khawatir tidak akan ada apa-apa. Tidak ada hadiah nyata untuk Brasil hari ini. Umpan manis dari Willian dan rekannya di Chelsea, Oscar, temui Neuer. Tidak bisa masuk gawang. Dan saya pikir wasit telah memutuskan bahwa tidak ada waktu tambahan, mungkin merupakan ide yang sangat bagus hari ini. Itu akan menyelamatkan Brasil dari rasa malu dan penghinaan lebih lanjut. Kecuali mereka bisa menemukan satu gol dari Bernard. Tidak, bola melambung di atas mistar. Kita berada di menit terakhir dari 90 menit paling luar biasa yang kita miliki di Piala Dunia 2014. Jerman akan melakukan serangan terakhir hari ini. Mereka bahkan mungkin mendapatkan gol ke-8 hari ini. Seharusnya 8. Memang seharusnya begitu. Tetapi Mesut Ozil tidak bisa menerapkan curve de Gras. Dia tidak perlu melakukannya. Leher Brasil sudah digorok sejak lama, dan Mesut Ozil gagal menambah rasa malu pada negara tuan rumah.
Sekarang Oscar mungkin bisa mengecoh kiper, mungkin dia bisa memasukkan bola. Oscar, dia mencetak gol. Brasil menang 1-7 atas Jerman.